Jadi itu ayatnya ya yang dibacakan oleh Dzulqarnain tadi, surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Ya, ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak menyembah selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan baginya. Wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan asyirik, kemudian qatlun nafs dan az-zina. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, yalqa athama, dia memikul dosa yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya az-zina adalah dosa besar. Saya sudah sering sampaikan di pengajian kita perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Ada tanda-tanda dosa besar. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Ini sudah sering kita ulang-ulangi. Ya. Ada yang mau jawab? Ini masih ada hadiah. Tafadhal. Ada ancaman hukuman di belakangnya. Ya, apalagi di depannya juga ada. Masya Allah. Maksudnya di dunia ada hukumannya. Di akhirat diancam juga. Ahsant. Tafadhal. Masya Allah. Siapa nama tak dari Wawan? Masya Allah. Dari mana Ki? Dari Bulukumba? Sekampung ternyata. Masya Allah. Pernah Ki lihat Ki di Bulukumba? Di mana Ki di Bulukumba? Di Ponre. Oh Masya Allah. Jangan-jangan keluarga. Ya. Nanti kita urut ya asal usulnya. Siapa tahu kita keluarga. Saya pernah bawa jamaah umrah. Saya satu kamar dengan salah seorang jamaah dari Bulukumba, orang tua. Pas kenalan ternyata kakek saya. Saya telepon mama saya, kakek dari yang jelas dia masih dekat. Saya telepon, oh ya kakekmu itu nak. Ya akhirnya saya pulang, saya ziarah ke Herlang ya. Ternyata betul, ya dapat ayam jago, alhamdulillah. Ya itu keutamaan bersilaturahmi. Baik. Ya, apalagi di dalamnya disebutkan tentang al-la'nah, yaitu perbuatan itu dilaknat oleh Allah atau al-ghadab, ya, atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Bahkan pada ayat yang lain, di surah yang lain, Allah mendahulukan menyebutkan dosa zina sebelum qatlun nafs, membunuh jiwa. Kalau dalam surah Al-Furqan ini Allah mendahulukan pembunuhan, kemudian az-zina. Di surah dan di ayat yang lain Allah mendahulukan az-zina sebelum al-qatl. Siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu ayatnya? Ini masih ada hadiahnya. Allah mendahulukan, ya dalam surah Al-Furqan Allah mendahulukan al-qatl, pembunuhan, kemudian az-zina. Pada ayat yang lain Allah mendahulukan az-zina sebelum al-qatl, dan ada hikmahnya, kita akan sebutkan nanti. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kemudian ayat berikutnya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Di sini Allah mendahulukan az-zina, kemudian al-qatl. Apa hikmahnya? Karena dengan perzinahan, na'udzubillahi min dzalik, bisa menggiring seseorang untuk melakukan perbuatan yang keji, yaitu al-qatl, membunuh. Karena orang yang berzina, kemudian ada dari hasil perzinahan itu janin, ya, na'udzubillahi min dzalik, kemudian dia melahirkan,
karena dia tidak kuasa menanggung malu, terkadang bayi itu dia ikut bunuh. Atau janin yang ada dalam perutnya digugurkan. Ya, na'udzubillah. Jadi dia sudah terjatuh dalam dua perbuatan dosa yang besar, yaitu az-zina wal qatl. Ya. Allah berfirman di hari kiamat nanti akan menanyai bayi-bayi yang dibunuh tanpa dosa tersebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak bayi itu ditanya, dosa apa sehingga mereka dibunuh hidup-hidup? Walaupun ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang membunuhi anak-anak perempuan mereka karena mereka menganggap ini adalah aib dan mendatangkan kesialan, tapi ayatnya berlaku umum. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini ayyuhal ikhwah adalah merupakan jarimah basyi'ah, merupakan perbuatan dosa yang sangat besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ikhwah sangat mewanti-wanti kita dan menyuruh kita untuk berhati-hati. Karena sesungguhnya syaitan bersama dengan pengikutnya menginginkan kita ini menanggalkan pakaian kemuliaan dan kehormatan untuk terjatuh dalam memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Waddu law takfuruna kama kafaru, waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka mau kalian juga melenceng. Waddati zuna awiz zaniya ayyazni kullun nas. Para pezina itu mau semua manusia berzina seperti dia. Minimal tidak diusik. Atau minimal mereka itu diakui hak-haknya, na'udzubillah. Bahkan yang lebih buruk dari itu yang dikenal dengan LGBT. Ya. Ini adalah dosa yang lebih besar daripada az-zina. Ya, bahkan pelakunya hukumannya adalah dibunuh. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian dilindungi. Ya, bukan kemudian berusaha untuk buatkan undang-undang agar mereka tidak tersentuh, na'udzubillah, dan semakin tersebar kekejian. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Lut alaihi salam. Mereka diangkat kampungnya, kemudian dibalikkan kampungnya, kemudian dihempaskan ke bumi. Mereka dihukum sesuai dengan pelanggaran mereka. Karena fitrah mereka sudah terbalik, maka kampung mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, bagian atasnya itu dibalikkan. Ini na'udzubillah. Selama ini kita membaca kisah dan peristiwa tersebut di dalam Al-Quran, kita cuma bisa berkata na'udzubillah. Dan terkadang kita berpikir bagaimana itu kampung dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, Allah memperlihatkan kita secara langsung apa yang terjadi di Palu persis seperti itu. Na'udzubillah. Ya, dan semoga Allah merahmati saudara-saudara kita yang menjadi korban di sana. Walaupun kita tidak mau mengatakan ini adalah hukuman, tapi sebaiknya kita muhasabah dan introspeksi diri. Ya, karena tidaklah kemungkaran itu merajalela, apalagi kalau dibiarkan, tidak ada ingkarul munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya secara merata.